Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Dan sejauh ini, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa konflik ini akan segera berakhir. Situasinya bergerak perlahan namun stabil, dengan kedua pihak bertahan di posisi masing-masing. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat perkembangan terbaru, jenis senjata yang digunakan Rusia, arah strategi mereka, kondisi Ukraina saat ini, serta bagaimana dunia menanggapi perang ini. Semua disampaikan secara netral dan tanpa keberpihakan. Di garis depan, Rusia masih mempertahankan tekanan secara bertahap. Mereka bergerak perlahan, mengambil beberapa titik kecil yang dianggap penting, terutama di wilayah timur dan selatan. Polanya bukan serangan besar-besaran, tetapi penggerusan yang berkelanjutan melalui artileri dan drone. Ukraina tetap melakukan perlawanan, namun situasi semakin sulit, keterbatasan amunisi dan dukungan internasional yang tidak selalu stabil membuat beberapa sektor pertahanan melemah. Serangan udara Rusia yang menargetkan infrastruktur energi juga menambah tekanan bagi warga sipil dan kemampuan militer Ukraina secara keseluruhan. Rusia menggunakan campuran senjata modern dan sistem lama yang telah ditingkatkan. Serangan jarak jauh dilakukan dengan menggunakan rudal seperti Kaliber, Iskander, dan KH-101 untuk menghantam fasilitas energi, gudang logistik, dan infrastruktur penting lainnya. Drone kamikaze. Geran 2 menjadi alat serangan rutin yang digunakan untuk mengganggu pertahanan udara Ukraina dan merusak jaringan energi artileri masih menjadi salah satu kekuatan utama Rusia dengan penggunaan sistem roket seperti Grad dan Smerch yang memberikan tembakan berkelanjutan. Dalam operasi darat, tank seperti T-72B3 dan T-90M digunakan untuk mendukung infanteri dan menjaga garis pertahanan. Di sisi pertahanan udara, Rusia mengandalkan S-300, S-400, dan Pansir untuk menghadapi drone serta rudal yang diluncurkan Ukraina. Dari pola yang terlihat, Rusia tampaknya menjalankan strategi jangka panjang. Mereka memperkuat wilayah yang sudah dikuasai dengan membangun pertahanan berlapis dan fasilitas pendukung. Tujuannya adalah memastikan daerah tersebut sulit direbut kembali oleh Ukraina. Rusia juga tampak menunggu kelelahan dari pihak lawan, terutama terkait dukungan politik dan ekonomi Ukraina yang sangat bergantung pada negara Barat. Dengan ketergantungan ini, Rusia memperhitungkan bahwa hambatan bantuan luar negeri dapat memberikan keuntungan strategis dalam waktu panjang. Selain itu, Rusia terus meningkatkan produksi senjata dan amunisi melalui industri domestiknya. Pergeseran ke arah ekonomi perang membuat mereka mampu mempertahankan tempo operasi dalam jangka panjang. Secara diplomatik, Rusia sesekali melemparkan wacana gencatan senjata, namun dengan syarat yang sulit diterima oleh Ukraina, sehingga situasi tetap stagnan. Ukraina berada dalam situasi yang cukup berat. Infrastruktur energi mereka mengalami kerusakan signifikan akibat serangan udara berulang. Pemadaman listrik terjadi di beberapa wilayah, terutama ketika serangan diluncurkan secara bersamaan. Bantuan dari negara-negara barat tidak selalu datang tepat waktu, dan kondisi politik di negara pendukung sering memengaruhi seberapa cepat bantuan dikirim. Hal ini membuat Ukraina kesulitan mempertahankan semua sektor garis depan secara bersamaan. Di medan tempur, Ukraina kehilangan beberapa wilayah kecil secara bertahap. Meskipun tidak dramatis, kehilangan titik-titik taktis ini tetap memberikan tekanan strategis. Sementara itu, warga sipil menghadapi tantangan sehari-hari,
mulai dari pemadaman listrik hingga keterbatasan layanan publik akibat serangan berkelanjutan. Reaksi dunia terhadap perang ini sangat beragam. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa terus memberikan dukungan bagi Ukraina, baik melalui dana, amunisi, maupun bantuan kemanusiaan. Walau begitu, keputusan politik internal sering membuat bantuan tersebut mengalami penundaan. Beberapa negara lain cenderung mengambil sikap yang lebih netral. Mereka menekankan pentingnya dialog dan stabilitas global, terutama karena perang ini berdampak pada ekonomi dunia, termasuk harga energi dan pangan. Ada juga upaya internasional untuk menyiapkan rencana keamanan pasca perang, namun hal tersebut masih sebatas konsep karena situasi di lapangan belum menunjukkan arah yang jelas menuju negosiasi damai. Perang Rusia-Ukraina tetap menjadi konflik berkepanjangan yang belum menemukan titik akhir. Rusia terus menjalankan strategi tekanan perlahan, sementara Ukraina bertahan di tengah keterbatasan dunia, memantau dengan berbagai kepentingan masing-masing, dan sampai sekarang belum ada faktor yang cukup kuat untuk menghentikan perang. Konflik ini bergerak lambat, namun dampaknya terasa luas. Dari politik internasional hingga ekonomi global, perang ini mengubah banyak hal dan perkembangannya dalam beberapa tahun mendatang tetap menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.